Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun nih buat kalian semua. Jadi kalau Pak Guru mengucapkan pantunnya, kalian bilang cakep. Oke. Pergi memancing di Kabupaten Goa, ikan menari, ombak berdansa. Dalam dunia daring kita berjumpa, model pin kiri jadi topik bahasa. Selamat pagi semuanya, terima kasih telah bergabung dalam sesi online ini. Meskipun kita terpisah oleh layar, semangat untuk belajar dan berbagi tetap menyatukan kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu model pembelajaran Inkiri. Saya yakin meskipun secara virtual kita dapat menciptakan ruang yang penuh kolaborasi dan inspirasi. Mari kita mulai petualangan pembelajaran kita bersama-sama. Pada latar belakang kali ini, kita pahami semua bahwa guru dan siswa memiliki hubungan timbal balik dalam proses belajar mengajar yang mempengaruhi, memotivasi belajar siswa dan guru. Maka karenanya guru perlu menjadi kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang sangat menarik. Maka salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi pembelajaran model Inkiri, di mana pada strategi ini siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, melakukan penelitian dan memberikan penjelasan sebagai bukti. Nah, strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa tentunya manusia memiliki rasa ingin tahu yang intrinsik terhadap pengetahuan sejak lahir, dan guru pada kesempatan ini berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran Inkiri. Nah, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam model pembelajaran ini, yang pertama adalah bagaimana konsep pembelajaran Inkiri. Kemudian yang kedua, apa saja karakteristik pembelajaran Inkiri. Dan yang ketiga, apa saja prosedur dalam pembelajaran Inkiri. Dan yang keempat, bagaimana skenario penerapan pembelajaran Inkiri, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk konsep dasar pada pembelajaran model Inkiri ini, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran model Inkiri, dan yang kedua jenis-jenis pembelajaran Inkiri. Untuk pengertian Inkiri perlu kita pahami bahwa Inkiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Nah, pembelajaran Inkiri ini adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, secara kritis, logis, analitis, sehingga tentunya siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri tentunya. Adapun pembagian Inkiri ada 4. Yang pertama, struktur Inkiri atau dikenal dengan Inkiri struktur. Dalam Inkiri terstruktur ini, guru mengarahkan siswa dalam melakukan suatu percobaan dengan terlebih dahulu melakukan parameter dan prosedur kerja beserta bahan-bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua, guided Inkiri, Inkiri terbimbing. Pada tahap ini guru memberikan suatu tema permasalahan dan memberitahukan bahan-bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak memberikan prosedur kerja. Kemudian yang ketiga yaitu free inquiry, atau dikenal dengan istilah Inkiri bebas. Nah, pada jenis ini siswa menformulasikan suatu tema permasalahan dan menentukan sendiri alat, bahan beserta prosedur kerjanya. Kemudian yang keempat, learning cycle, atau siswa mengikuti panduan prosedur Inkiri. Kemudian guru mendiskusikan penemuan mereka dalam melakukan percobaan. Siswa sudah mengetahui konsep sehingga siswa dapat menerapkannya dalam situasi yang baru.
Setelah kita memahami bahwa metode Inkiri adalah cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektual dalam jalinan kegiatan yang disusunnya sendiri untuk menemukan suatu sebagai jawaban yang meyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan kepadanya melalui proses pelacakan data, informasi, serta pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Maka menurut Cleverly, sebagaimana dikutip Abidin dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa setidaknya karakteristik teori belajar Inkiri itu ada 6. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis, kemudian yang kedua memfasilitasi, yang ketiga fleksibel, yang keempat berbasis pendekatan interdisipliner, yang kelima terbuka, dan yang keenam pemecahan masalah. Nah, lalu bagaimana dengan keenamnya ini? Mari kita melihat ke slide selanjutnya. Kemampuan berpikir kritis. Teori belajar Inkiri atau Inquiry Based Learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mendorong anak didik untuk berpikir kritis. Nah, pendekatan ini menekankan pada eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa melalui penyelidikan mereka sendiri. Maka dalam proses Inkiri, siswa ini diajak untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka temukan. Kemudian, proses Inkiri ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan argumen yang didukung oleh bukti. Siswa juga diajarkan untuk meragukan informasi, mencari sumber informasi yang dapat dipercaya, dan menguji hipotesis mereka sendiri. Dengan demikian, teori belajar Inkiri merupakan alat yang sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena kenapa? Mereka harus berpikir secara mendalam, menghadapi kompleksitas, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang mereka bangun melalui proses Inkiri mereka. Salah satu karakteristik penting dari teori belajar Inkiri adalah pemberian fasilitas kepada anak didik dengan berbagai pertanyaan yang bersifat terbuka. Dalam konteks Inkiri ini, guru atau fasilitator perannya adalah mendukung dan mendorong siswa dalam proses pembelajaran mereka. Maka karena itu tugasnya 1. Menyediakan pertanyaan yang merangsang pemikirannya, 2. Mendorong penyelidikan, 3. Memberikan bimbingan, dan yang keempat adalah memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Maka karenanya dengan memfasilitasi pembelajaran melalui pertanyaan terbuka dan bimbingan yang tepat, teori belajar Inkiri membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan penyelidikan, serta rasa ingin tahu yang kuat. Hal ini juga mendorong pembelajaran yang lebih mandiri, lebih aktif, dan berpusat pada siswa. Fleksibilitas adalah salah satu karakteristik utama dari teori belajar Inkiri. Teori belajar Inkiri ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, termasuk pemilihan topik, metode penyelidikan, dan pendekatan pemecahan masalah. Maka berikut adalah beberapa cara di mana Inkiri mempromosikan fleksibilitas. Yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua metode penyelidikan, yang ketiga pendekatan pemecahan masalah, yang keempat waktu dan tempat, dan yang kelima penilaian. Dengan memberikan kebebasan kepada siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, teori belajar Inkiri membantu meningkatkan kreativitas, otonomi, dan tanggung
tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka. Ini juga memungkinkan pembelajaran yang lebih terpersonal dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan minat dari masing-masing setiap siswa. Teori belajar Inkiri seringkali berhubungan dengan pendekatan interdisipliner atau lintas disiplin. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menjelajahi topik atau masalah dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Inkiri seringkali terkait dengan pendekatan interdisipliner. Yang pertama adalah integrasi pengetahuan, yang kedua kompleksitas masalah dunia nyata, pengembangan pemikiran holistik, selanjutnya perspektif global, dan menumbuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Nah, dengan demikian, Inkiri yang berbasis pada pendekatan interdisipliner dapat membantu siswa memahami dunia dengan cara yang lebih holistik dan mendalam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah yang kompleks dan mendalam. Teori belajar Inkiri memiliki unsur intrinsik yang terbuka dan mempromosikan pembelajaran yang terbuka. Ini berarti bahwa pendekatan Inkiri memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka secara mandiri dan untuk mengungkapkan pemikiran mereka secara bebas. Ada beberapa elemen terbuka dalam teori belajar Inkiri, meliputi 1. Kemungkinan eksplorasi, 2. Pemikiran kritis, 3. Penemuan, 4. Esensi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan 5. adalah penilaian berbasis kinerja. Nah, dengan mempromosikan pembelajaran yang terbuka ini, maka teori belajar Inkiri dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan otonomi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran mereka. Siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan membangun keterampilan yang relevan dalam situasi dunia nyata. Teori belajar Inkiri senantiasa ditujukan agar siswa mampu memecahkan masalah. Pemecahan masalah adalah salah satu fokus utama dari teori belajar Inkiri ini. Pendekatan Inkiri mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Maka berikut adalah beberapa cara di mana Inkiri berhubungan dengan pemecahan masalah. Yang pertama adalah penentuan masalah, yang kedua ada perencanaan penyelidikan, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada pengambilan keputusan, dan yang kelima ada refleksi dan evaluasi. Maka melalui pendekatan Inkiri ini, siswa mengalami pembelajaran aktif dan mendalam saat mereka secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang relevan dan mendalam. Kemampuan pemecahan masalah yang mereka kembangkan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan lebih adaptif. Pembelajaran dengan metode Inkiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sehingga siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran saja, tetapi juga cara mereka dalam menggunakan potensi yang dimilikinya untuk menyelidiki sesuatu. Maka secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan sistem pembelajaran Inkiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Orientasi. Kemudian yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam merumuskan kesimpulan. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru
mengkondisikan, merangsang dan mengajak peserta didik untuk berpikir memecahkan masalah. Nah, langkah-langkah yang bisa kita terapkan, skenario yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran agama, khususnya materi tata cara mandi wajib, dapat dilakukan dengan guru memulai pembelajaran dengan memberikan orientasi tentang pentingnya mandi wajib dalam agama Islam, termasuk hukum dan tujuan dan tata cara mandi wajib. Kemudian guru menjelaskan bahwa pembelajaran ini akan menggunakan model inquiry, di mana peserta didik akan aktif mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tata cara mandi wajib. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Dalam penerapannya terhadap pembelajaran PAI, peserta didik diajak untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tata cara mandi wajib, seperti apa yang menjadi syarat sah mandi wajib, atau bagaimana tata cara mandi wajib yang benar dalam Islam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu guru memberikan panduan agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam terkait dengan mandi wajib. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, maka hipotesis sangat perlu diuji kebenarannya. Maka pada tahap ini yang bisa dilakukan, peserta didik berhipotesis atau menyusun jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Kemudian yang selanjutnya, guru memberikan bimbingan agar hipotesis yang diajukan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat diuji kebenarannya melalui sumber-sumber Islam yang telah dicari sebelumnya. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Peserta didik melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab fikih yang terkait dengan tata cara mandi wajib. Kemudian langkah selanjutnya, guru memberikan arahan tentang cara mengakses dan menafsirkan sumber-sumber tersebut. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan dengan pengumpulan data. Maka langkah-langkah yang bisa kita terapkan yaitu peserta didik melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menguji kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah diajukan. Kemudian yang selanjutnya, guru membantu peserta didik dalam menilai kesesuaian jawaban dengan ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Langkah-langkah penerapannya, peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan data yang telah dikumpulkan, menjelaskan tata cara mandi wajib yang benar dalam Islam. Kemudian selanjutnya, guru memandu peserta didik untuk menyimpulkan nilai-nilai spiritual dan etika yang terkandung dalam tata cara mandi wajib. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan kita kali ini adalah pembelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian kesimpulan berikutnya, karakteristik utama yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, pemberian fasilitasi fleksibilitas, pendekatan interdisipliner, keterbukaan, dan fokus pada pemecahan masalah. Teori belajar inquiry ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang sangat-sangat dinamis, melibatkan siswa secara aktif dan mempromosikan pengembangan
keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta pemecahan masalah. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu bahwa dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran INKIRI ini terdapat 6 langkah utama yang perlu diikuti, yaitu orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, selanjutnya mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan terakhir merumuskan kesimpulan. Terima kasih atas perhatian semua. Maka tiba di penghujung kegiatan, maka izinkanlah kami menutup dengan sebuah pantun untuk teman-teman semua. Hari Jumat memungut kerang, tulis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi kurang berkesan. Burung kutilang, burung cendrawasih, yang punya cicilan jangan lupa lunasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.